Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Winda Rustam. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan sedikit materi pada hari Selasa tanggal 21 April tahun 2020 yang dimana materinya itu bertema sejarah. Jadi, sejarah ini di dalamnya itu mencakup tokoh sejarah, peristiwa sejarah, dan tempat sejarah. Yang pertama, tokoh sejarah. Jadi, tokoh sejarah itu saya di sini akan membahas mengenai seorang tokoh pendidikan wanita asal Minahasa yang lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1872 yang bernama Maria Walanda Maramis. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan Maria. Maria ini adalah seorang anak bungsu dari ketiga bersaudara, yang dimana beliau juga seorang adik dari A.A. Maramis. A.A. Maramis itu seorang yang menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa awal kemerdekaan. Pada umur 6 tahun, Maria itu sudah menjadi anak yatim piatu. Dan pada akhirnya Maria dan kedua saudaranya itu dirawat oleh paman dan bibinya. Paman dan bibinya menyekolahkan Maria hanya sampai ke tingkat SD, karena pada saat itu di daerahnya itu tidak diizinkan seorang anak perempuan itu sekolah sampai tingkat yang lebih tinggi dari tingkat SD. Meskipun begitu, Maria tidak pernah berputus asa. Dia selalu berusaha dengan cara belajar dengan orang-orang di sekitarnya yang sudah terpelajar. Semangat dia untuk memajukan nasib kaum wanita itu tidak pernah runtuh dari dirinya, meskipun harus mendobrak tradisi. Karena menurutnya, seorang ibu itu adalah inti dari rumah tangga dan inti dari masyarakat. Jadi, anak perempuan itu harus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sama seperti laki-laki. Kemudian, setelah Maria menikah, Maria pindah ke Manado, yang dimana di sana Maria dan teman-temannya itu mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan organisasi PIKAT. Jadi PIKAT itu adalah percintaan ibu kepada anak temurunnya. Jadi, percintaan ibu kepada anak temurunnya itu disingkat dengan PIKAT. PIKAT kemudian berkembang sangat pesat dan memiliki banyak cabang di Kalimantan dan Jawa. Jadi, bukan hanya seorang pahlawan dalam bidang pendidikan, Maria juga seorang tokoh yang memperjuangkan agar wanita itu bisa turut ikut serta dalam bidang perpolitikan di Minahasa pada saat itu. Dan sebagai apresiasi, Maria diberi gelar oleh pemerintah sebagai seorang pahlawan nasional, yang dimana pada saat itu tepat pada tahun 1969. Jadi mungkin itu saja materi saya mengenai tokoh sejarah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.